Film dimulai dengan pria bernama Benyamin yang berada di sebuah ruangan interogasi milik Hydropool. Dia adalah hacker yang menggunakan identitas sebagai HUAMI. Yang mengetahui tentang kelompok hacker bernama Friend dan juga Rusia Cyber. Di sini Benyamin memulai cerita dari masa kecilnya. Waktu kecil dia ingin menjadi seorang superhero dan setiap superhero memiliki kenangan yang buruk terhadap orang tua mereka. Benyamin pun merasa sudah memenuhi syarat untuk menjadi superhero itu. Ayah Benyamin pergi meninggalkan Perancis ketika dia masih kecil, sedangkan ibunya meninggal karena bunuh diri, dan kini dia tinggal bersama dengan neneknya. Benyamin mengatakan bahwa peretasan mirip seperti sebuah sulap dan dia mulai meretas sebuah sistem keamanan pada usia 14 tahun. Benyamin pun sering berkumpul bersama para hacker yang ada di Dark Knight. Hanya ada seseorang yang dianggap sebagai pahlawan di dalam forum itu. Seseorang itu adalah Mr. X, dia adalah hacker panutan bagi hacker-hacker lain. Nannte sich MRX. Mr. X mempunyai 3 aturan, yang pertama tidak ada sistem yang aman, kedua incarlah sesuatu yang mustahil, dan yang ketiga bersenang-senanglah di dunia maya dan dunia nyata. First, no system is safe. Second, aim for the impossible. Third, Fun in cyberspace and meat space. Benyamin mulai menjelaskan kenapa dia berada di ruangan interogasi. Semua berawal dari wanita bernama Mary. Di saat itu Benyamin bekerja sebagai pengantar pizza. Nah, ketika Benyamin mengantarkan pizza dia bertemu dengan Mary. Mary ini adalah teman sekolahnya dulu dan wanita yang dia sukai. Marie verliebt. Aber nach 10 Jahren, während der Schulzeit war ich unsterblich. Ketika Benyamin bertemu Mary mengatakan kepada Benyamin bahwa dia akan memberikan 100 euro kepadanya kalau bisa membawakan bocoran soal ujian untuk Fakultas Hukum. Sesampainya di rumah, Benyamin pun berpikir dan menghayal seandainya dia dapat membantu Mary maka dia akan bisa berpacaran, menikah, dan bahkan memiliki anak bersama Mary. Bingo. Benyamin pun memulai aksinya, dia pergi ke sebuah server di kampus dan mengambil soal dari server tersebut, tapi aksinya tidak berjalan dengan mulus, dia ketahuan oleh seorang security yang sedang berjaga di sana, dan Benyamin pun dijatuhi hukuman sebanyak 50 jam melakukan pelayanan masyarakat. Nah, di sini Benyamin bertemu dengan pria bernama Max. Max bertanya kepada Benyamin, mengapa dia bisa dijatuhi hukuman. Benyamin pun mengatakan bahwa dia ketahuan meretas server yang ada di kampus. Nah, karena Max sangat tertarik dengan dunia hacker, Max pun mengundang Benyamin ke sebuah pesta. Ein Moment gab, an dem alle Fäden zusammengelaufen sind. Tepat di malam hari Benyamin pun pergi ke pesta dan bertemu dengan Max. Di sana Max memperkenalkan temannya yaitu Stephen dan Paul. Stephen ini sangat ahli dalam hal software, sedangkan Paul sangat mahir dalam hal hardware. Benyamin pun harus membuktikan kemampuannya kepada mereka bertiga. Dengan sebuah laptop yang berada di atas meja, Benyamin mulai meretas aliran listrik yang ada di kompleks itu. Tidak lama polisi pun datang, ternyata rumah yang dijadikan pesta bukanlah rumah milik Max melainkan milik orang lain. Ketika hendak kabur Benyamin bertemu dengan Mary dalam pesta, mereka kabur keluar rumah dan dikejar oleh polisi. Ternyata Mary mengikuti Benyamin lari keluar rumah dan mereka semua lari berpencar. Benyamin yang telah sampai di rumah mendapati neneknya tidak ada di sana. Dia mencari sepanjang jalan dan menemukan neneknya sedang berjalan di tengah jalan. Di pagi hari Benyamin membawa neneknya pergi ke rumah sakit. Riwayat penyakit neneknya semakin parah, akhirnya dia dirawat di rumah sakit. Ketika perjalanan pulang di dalam kereta dan bertemu dengan Max, dia mengajak Benyamin untuk melakukan peretasan. Di sana Paul dan Stephen sudah menunggu mereka berempat lalu pergi ke sebuah gedung pertemuan. Max menyuruh Ben untuk meretas komputer, yang dimana komputer ini nantinya digunakan untuk presentasi. Dengan aksinya mereka pun mengganti video presentasi di komputer tersebut menjadi video lucu, dan itu adalah aksi pertama Ben dan kawan-kawan barunya. Nah, setelah itu mereka yang telah pulang ke rumah kemudian membentuk grup hacker yang mereka namai dengan nama Clay, dan mereka dengan grup hacker bernama Clay ini kembali melakukan aksinya.
mulai dari peretasan kecil di dunia keuangan, dan juga mereka sebuah gedung farmasi. Aksi mereka pun berlanjut hingga menjadi populer. Max menantikan apresiasi dari Mr. X yaitu hacker panutan mereka, namun di sini aksi mereka sama sekali tidak dianggap oleh Mr. X. You gotta have balls. What about Clay? Clay who? Untuk menghapus kekecewaan, Max mengadakan sebuah pesta kecil di rumahnya, lalu Benjamin pergi untuk menemui Mary. Di sini dia bertemu Mary untuk menghadapi tantangan terbesarnya. Mary yang berada di sebuah pesta pergi keluar menemui Benjamin. Nah, di dalam mobil ini terjadi sedikit percakapan, dan tiba-tiba Benjamin berusaha untuk mencium Mary di dalam mobil ini, tapi aksi Ben tersebut sepertinya tidak disukai oleh Mary dan bukan suatu hal yang bagus untuk Ben. Di pagi hari mereka pun mendapatkan sebuah surat dari Mr. X yang berisi sebuah dokumen cibercrime Europol. Clay dianggap hanyalah kelompok peretas yang tidak membahayakan dan bukan pemain yang besar. MX mengirimkan itu menegaskan di forum kalau Clay tidak lebih dari bayi yang cengeng. Als ein Haufen Babys. Karena hal itu Max yang marah ingin melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Mereka akan meretas dinas rahasia di Jerman. Aksinya dimulai dengan mencari sebuah surat yang ada di tempat sampah yang akan digunakan untuk melakukan tipuan. Di sana Max menemukan sebuah undangan tersebut digunakan untuk menjebak salah satu karyawan yang menyukai seekor kucing. Nah, karyawan tersebut lalu dikirim gambar kucing yang jika diklik terdapat sebuah link yang nantinya akan mengarah ke sebuah situs jebakan, di mana nantinya Max bisa masuk ke dalam komputer milik karyawan tersebut, tapi di sini mereka belum mendapatkan akses langsung ke server. Yes! Aksi mereka pun dilanjut dengan cara offline yaitu mendatangi kantor dan mengakses langsung ke server mereka. Di sini aksi mereka berjalan dengan sangat mulus tanpa kendala. Malam harinya mereka pergi ke tempat klub, ternyata Mary juga ada di sana. Ketika Benjamin mulai memberanikan diri untuk kembali mendekati Mary, dia justru melihat Max yang sedang berciuman dengan Mary. Benjamin yang kesal lalu pulang ke rumah dan mengirimkan data yang diambil dari server dinas rahasia Jerman kepada Mr. X. Keesokan harinya Max, Paul dan Stephen pun datang ke tempat Benjamin, dan terjadi pertengkaran kecil di antara mereka. Tidak lama setelah itu, mereka lalu diperlihatkan sebuah berita tentang kematian hacker yang diduga bernama Krypton. Dia merupakan hacker yang dibiayai oleh dinas rahasia Jerman untuk memata-matai para hacker yang ada di Dark Knight. Womöglich größten Skandal seiner Geschichte und konfrontiert den BND mit dem Ternyata Mr. X menjual data tersebut kepada Russian Cyber Mafia. Kejadian tersebut pun disalahkan kepada kelompok Benjamin dan kawan-kawan. Mr. X sendiri diduga merupakan anggota dari kelompok hacker bernama Friend. Lalu terjadi perdebatan di antara Benjamin dan kawan-kawannya. Stephen yang ingin kabur karena ketakutan lalu dicegah oleh Benjamin. Benjamin mempunyai rencana untuk mencari Mr. X dengan menjadikan dirinya sebagai umpan. Du wolltest ihn noch die ganze Zeit wieder loswerden. Lalu mereka menghubungi MRX dengan menggunakan komputer yang ada di perpustakaan umum. Sementara itu Europol yang mengetahui seseorang yang sedang menghubungi Mr. X di Berlin lalu mengirimkan pasukan polisi untuk mendatangi lokasi Benjamin dan kawan-kawan. Okay, gib mir Bescheid, sobald du den Ort eingrenzen kannst, ya? Tidak lama polisi pun datang dan mereka berpencar. Nah, mereka berhasil kabur dari para polisi dan Europol yang mengejar mereka. Di sisi lain Europol yang bernama Hena tengah terancam posisinya. Dia mendapatkan tugas untuk menangkap para hacker yang tergabung dalam grup hacker bernama Friend dan Russian Cyber. Kembali ke Benjamin di ruang interogasi, dia menceritakan kepada Hena bahwa dia akan membantu mencari Mr. X. Sebagai gantinya Benjamin meminta program perlindungan saksi dan dihilangkan dari daftar DPO. Wir wollten von der Nummer 1 der Fahndungsliste verschwinden. Benjamin mengatakan bahwa sebenarnya Mr. X berniat masuk ke dalam server Europol, sehingga dia bisa memanipulasi penyelidikan dan hal yang lainnya. Karena Benjamin merasa bersalah karena sebelumnya telah memberikan data ke Mr. X, dia pun harus membereskan semua demi teman-temannya. Und MRX-Maske würde fallen.
Tepat di malam hari ketika yang lain tengah tertidur, Benyamin pergi ke kantor Europol dengan menggunakan kartu kunjungan yang dia temukan. Benyamin berpura-pura menjadi pengunjung yang kehilangan dompet di kantin. Dia meminta kepada security untuk mengantarkannya ke kantin tempat di mana dompetnya hilang. Lalu dia menempatkan sebuah alat buatan dari Pol, sebuah alat yang ketika seseorang mengakses jaringan itu maka jaringan tiruan tersebut membuat Benyamin bisa masuk ke dalam server mereka, dan menanamkan virus Trojan yang diberikan ke Mr. X. Einen sogenannten Evil Twin. Nah, keesokan harinya di sebuah kafe Benyamin mengakses Dark Knight melalui kode yang diberikan oleh Mr. X. Di sana dia akan menyerahkan program yang dapat mengakses Europol, yang di dalamnya sudah tertanam Trojan milik Benyamin, dan ketika Mr. X mengakses program tersebut maka identitasnya akan ketahuan. Sobald sich damit auf dem Europol-Server einloggt. Ketika Ben hendak memberikan program tersebut, ternyata Mr. X mengetahui trik Benyamin yang memasukkan Trojan ke dalam program tersebut. Mr. X mengatakan seharusnya Ben tidak menggunakan kode itu untuk masuk ke Dark Knight, yang sebenarnya kode itu ada IP transmitternya. You shouldn't have used the key. Karena hal itu wajah dan lokasi Benyamin pun jadi ketahuan, dia lalu dikejar-kejar oleh dua orang berjas hitam. Nah, ketika Benyamin kembali ke kamar hotelnya, dia mendapati semua temannya yang telah tewas dibunuh. Benyamin pun menunjukkan 3 selongsong peluru bekas tragedi temannya tersebut kepada Hannah di ruangan interogasi. Di sini Benyamin hanya ingin dirinya kembali menjadi tak terlihat. Hannah pun menyuruh temannya untuk segera datang ke tempat ruangan interogasi. Hannah menanyakan kepada Benyamin kalau ini program perlindungan saksi apa yang akan dia lakukan untuk menjebak Mr. X dan menangkap kelompok hacker bernama Friends. Nah, di sini Benyamin berencana akan menggunakan trik sulap untuk menyerang titik lemah dari Mr. X, yaitu harga dirinya. Politik und Medien zufrieden? Doch. Die Sonderkommission wäre erfolgreich. Ben pun melakukan tipuan seperti yang pernah dilakukan Mr. X kepadanya, namun di sini Benyamin melakukannya dengan metode yang sangat brilian. Nah, akhirnya identitas Mr. X pun terbongkar dan dia ditangkap di sebuah kafe. Ternyata nama asli dari Mr. X adalah Agus yang baru berusia 19 tahun dan dia berasal dari New York. Karena Ben berhasil menguak identitas dari Mr. X, kemudian Hannah mengatakan dalam beberapa jam Ben akan mendapatkan identitas baru, dan dia akan menjadi orang yang bebas kembali. Namun di sini Hannah mengingat perkataan dari temannya tentang kejanggalan cerita dari yang diungkapkan Benyamin ketika diinterogasi. Karena curiga dari cerita yang diungkapkan Benyamin sebelumnya, Hannah pun pergi ke rumah Benyamin. Di sana dia menemukan obat Ritalin. Lalu dia pergi menemui Mary yang sedang nongkrong bersama teman-temannya. Hannah menanyakan kepada Mary apakah dia kenal dengan Benyamin. Mary menjawab bahwa dia pernah satu kelas dan tidak pernah bertemu lagi dengan Benyamin. Hannah menjelaskan kepada Mary bahwa Benyamin pernah mengatakan kalau dia sering bertemu dengan Mary beberapa bulan terakhir ini. Karena semakin curiga ada yang tidak beres, Hannah pun pergi ke tempat dokter yang dulu pernah merawat ibunya Benyamin. Dokter mengatakan bahwa ibu Benyamin memiliki kepribadian ganda, lebih tepatnya 4 kepribadian, yang dimana mereka semua merupakan cerminan dari dirinya. Hidupnya tergantung kepada obat-obatan, hingga suatu hari ibunya tidak dapat menahan lagi dan melakukan bunuh diri, dan sepertinya penyakit itu diturunkan kepada anaknya yaitu Benyamin, dan ternyata obat Ritalin dapat memicu munculnya kepribadian ganda tersebut. Hannah pun kembali ke kantornya Europol dan hasil forensik dari 3 selongsong yang dibawa Benyamin menunjukkan kalau selongsong tersebut berasal dari Perang Dunia Kedua. Hannah lalu menemui Benyamin untuk menanyakan dari mana Benyamin mendapatkan luka di tangannya, yang seharusnya dalam cerita tersebut Max lah yang seharusnya terluka, dan di dalam hotel pun tidak ditemukan mayat di sana. Hannah pun menyimpulkan bahwa semua ini adalah imajinasinya Benyamin. Clay yang seharusnya memiliki 4 anggota ternyata hanya Benyamin seorang diri. Benyamin menjadi Max,
Stephen dan juga Paul. Karena hal itu program perlindungan saksi pun dibatalkan untuk Benyamin. Benyamin memohon untuk tetap mendapatkan perlindungan itu, karena jika tidak kelompok hacker Friend akan membunuhnya. Hena yang merasa bersalah pun menyuruh Benyamin untuk meretas program perlindungan saksi. Du hast 5 Minuten. Zum Richter abgehauen bist. Werden Sie dann nicht wieder gefunden? Setelah berhasil dan Benyamin mendapatkan program perlindungan saksi, Hena lalu melepaskan Benyamin di bawah jembatan, tapi sebelumnya Hena meminta Benyamin untuk membongkar trik sulap gula yang dia lakukan kepadanya. Kemudian kita diperlihatkan Ben ada di atas sebuah kapal, dan kemudian ada Mary, Max, Stephen dan juga Paul. Ternyata semua itu adalah trik dari Benyamin. Dia seolah-olah memiliki kepribadian ganda karena akan membebaskannya dari hukuman. Aksi tipuan itu dibuka ketika Max udah ketahuan wajahnya oleh Mr. X dan luka yang ada di tangan Benyamin dibuat oleh Max supaya lebih meyakinkan kembali dengan rencana mereka, dan tipuan tersebut membuat mereka semua menjadi bersih dan bebas beraksi kembali dan film pun berakhir. Keine Zaubertricks mehr.